Menurut Uppsala Conflict Data Program, pada kurun tahun 1989 hingga 2019, sebanyak 227 juta orang dewasa di seluruh dunia merupakan penderita Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai gangguan stres pasca trauma. Sayangnya, sampai sekarang masih banyak nih orang yang belum tahu apa itu PTSD dan bagaimana cara menghadapinya. Lalu dari sekian banyaknya orang yang terdata memiliki PTSD, bukan nggak mungkin bahwa masih ada lebih banyak orang lagi yang mengalami PTSD namun belum terdeteksi. Untuk itu, lewat video ini saya mau sharing seputar hal-hal tentang PTSD yang perlu kamu ketahui seperti penyebab, gejala, dan pengobatannya. So, tonton sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD yang dikenal sebagai gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan sebuah peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan. Misalnya perang, terus kecelakaan, bencana alam, pelecehan seksual, perundungan atau bullying, kemudian kekerasan fisik, penyakit yang mengancam nyawa seperti serangan jantung, atau bisa juga prosedur medis tertentu seperti operasi ataupun kemoterapi. Tapi memang nggak semua orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti ini pasti akan mengalami PTSD ya. Biasanya orang yang memiliki sejumlah faktor resiko ini lebih rentan terhadap PTSD. Di antaranya, kurang mendapat dukungan dari keluarga dan teman, kemudian menderita kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafsa, kemudian punya gangguan mental lain misalkan gangguan kecemasan, dan juga terakhir memiliki riwayat gangguan mental dalam keluarga seperti depresi. Nah, gejalanya seperti apa nih? Oke, jadi umumnya penderita PTSD ini sering banget teringat dengan peristiwa yang membuat dia merasa trauma. Bahkan penderita ini mungkin akan seolah-olah mengulang kembali kejadian tersebut. Dan ingatan traumatisnya itu seringkali juga terbawa dalam mimpi sehingga penderitanya bisa merasakan tekanan secara emosional. Kemudian selain itu, penderita PTSD juga biasanya nggak mau tuh membicarakan peristiwa yang bikin dia trauma itu. Jangankan membicarakannya. Mungkin mikirinnya aja itu dia udah berusaha banget untuk menghindarinya. Makanya penderita akan menghindari tempat, aktivitas, mungkin juga orang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pokoknya dia bakal mengelak terus nih kalau dipancing untuk membicarakan peristiwa traumatis tersebut. Selain itu, penderita PTSD juga cenderung menyalahkan dirinya ataupun orang lain. Dia juga bakal kehilangan minat pada aktivitas yang mungkin dulu dia suka dan merasa putus asa. Jadi pikiran dan perasaan penderita itu umumnya hanya dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, sehingga dia pun jadi lebih suka menyendiri, kemudian kelihatan sulit bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir, penderita PTSD juga biasanya tuh jadi gampang takut atau gampang marah, walaupun sekalipun dia tuh nggak lagi terpicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis yang dialami. Bahkan, saking temperamentalnya penderita PTSD ini bisa membahayakan dirinya ataupun orang-orang lain di sekelilingnya. Dia juga bisa jadi lebih sulit tidur dan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi kalau pada anak-anak, ada sedikit gejala tambahan nih. Umumnya, anak-anak yang menderita PTSD itu akan jadi sering melakukan reka ulang dari peristiwa traumatis yang dialami melalui permainan ataupun melalui gambar. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia juga lebih takut atau nggak berani untuk berpisah dengan orang tua maupun saudaranya meskipun cuma sebentar. Terus dia juga bisa mungkin jadi lebih sering mengompol walaupun sebelumnya udah belajar untuk pipis di toilet. Nah, kalau kamu merasa memiliki faktor risiko dan melihat mungkin ada faktor risiko itu pada seorang anak, terus mengalami gejala-gejalanya, atau kenal dengan seseorang yang dicurigai menderita PTSD, lebih baik segera minta bantuan ahlinya seperti psikolog ataupun psikiater. Terutama kalau gejalanya udah berlangsung lebih dari 1 bulan. Ingat, jangan melakukan self-diagnose. Dan informasi ini juga bukan untuk diagnosis diri sendiri ya. Karena PTSD ini merupakan gangguan mental yang bisa dibilang cukup serius dan kompleks, sehingga diperlukan penanganan langsung dan pemeriksaan yang menyeluruh juga dari dokter. Atau seenggaknya, untuk langkah awal kamu bisa mengidentifikasi keluhan yang kamu alami bersama dengan dokter. Nah, kalau belum sempat pergi ke rumah sakit, kamu bisa juga coba dulu untuk konsultasi secara online, misalkan lewat aplikasi Halo Dokter.
Nah, dalam kasus seperti ini, saya saranin buat langsung konsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater ya. Kamu bisa sampaikan gejala yang kamu alami secara terperinci sama dokternya. Nanti dokter akan menjawab dengan cepat dan tepat sesuai informasi yang kamu butuhkan. Dan kamu nggak perlu khawatir atau malu karena cuma kamu sama dokternya aja yang bisa baca chatnya. Dokternya juga punya kewajiban untuk menjaga privasi pasiennya sehingga kamu nggak usah takut informasinya akan bocor. Nanti, kalau dari hasil konsultasi ternyata dokter merasa kamu perlu untuk diperiksa secara langsung atau konsultasi lebih lanjut, lewat aplikasi Halo Dokter kamu juga bisa buat janji konsultasi di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nantinya kamu nggak perlu capek lagi untuk antri di rumah sakit buat daftar doang. Kamu tinggal datang, tunjukin bukti udah buat janji konsultasi, langsung ketemu sama dokternya deh untuk konsultasi. Lebih praktis kan? Nah, buat nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store setelah video ini selesai. So, kalau udah terdiagnosis oleh dokter bahwa benar nih mengalami PTSD, lantas apa dong langkah selanjutnya? Oke, biasanya pilihan pertama pengobatan untuk mengatasi PTSD adalah psikoterapi. Tapi kalau gejalanya tergolong parah, dokter mungkin akan menggabungkan psikoterapi dengan farmakoterapi atau obat-obatan. Psikoterapi bisa dilakukan secara individual ataupun berkelompok dengan pasien PTSD yang lain. Nah, ada beberapa jenis psikoterapi nih. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. Tujuannya untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Yang kedua, terapi exposure untuk membantu pasien menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Kemudian yang ketiga, eye movement desensitization and reprocessing atau EMDR. Tujuannya untuk mengarahkan fokus pasien ke suara atau gerakan benda tertentu saat mengingat kejadian traumatis. Sementara jika diperlukan tambahan terapi lewat obat, jenis obat yang digunakan akan disesuaikan dengan gejalanya. Misalnya, kalau ada gejala yang dominan menyerupai depresi, maka obat antidepresan seperti sertralin dan paroxetine akan diberikan. Nah, sebagai penutup, saya mau ingetin nih untuk tidak menyepelekan PTSD ya. Kalau memang kamu sudah mengalami satu atau beberapa gejalanya selama 1 bulan atau lebih, dan sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, lebih baik segera minta bantuan dokter. Oke? Soalnya, kalau nggak ditangani dengan tepat, penderita PTSD ini bakal lebih beresiko menderita gangguan mental yang lain, misalnya depresi, dan juga bisa diikuti dengan hal-hal yang membahayakan diri. Ingat, kamu berharga, dan kamu berhak untuk sehat secara fisik maupun emosional. Oke, itu informasi seputar PTSD yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada hal yang perlu dikonsultasikan, lanjut aja chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Nah, kalau kamu ada saran mengenai topik kesehatan yang menarik lainnya, boleh dong. Langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah, dan buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, supaya kamu bisa up to date sama beragam informasi kesehatan di channel ini. Salam untuk keluarga di rumah, dan mari hidup sehat bersama Halo Dokter.